Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Dadia Hadinda Putri, NIM 19010029 dari kelas 19A Keperawatan. Di sini saya akan melaksanakan prosedur dari pengambilan sputum. Sebelumnya, sputum itu adalah dahak yang keluar dari paru-paru, bronkus, atau trakea. Tujuan pengambilan sputum ini bertujuan untuk mengetahui apakah dahak tersebut terdapat bakteri Mycobacterium tuberculosa yang dapat menyebabkan penyakit TB paru. Indikasi pengambilan sputum yaitu untuk mengambil diagnosis atau menetapkan diagnosa medis TB paru, lalu menetapkan potensi penularan TB paru, dan menentukan proses pengobatan berhasil atau tidak dan apakah memiliki efek samping dari pengobatan tersebut. Persiapan yang harus dilakukan perawat sebelum pengambilan sputum yaitu yang pertama terdapat persiapan alat. Pertama, masker. Masker digunakan oleh perawat. Lalu sarung tangan. Ini agar kita tidak terciprat oleh percikan dahak dari pasien. Lalu 3 buah pot sputum. Ini sebagai contoh. Ini untuk menampung sputum dari dahaknya pasien. Lalu ini adalah bengkok, contoh bengkok. Ini sebagai contoh. Ini untuk jika terdapat sisa-sisa dari kotoran atau mungkin sputum yang berjajaran, kita bisa membuangnya di sini. Lalu ada tisu untuk membersihkan yang mungkin terdapat jatuh-jatuhan. Spidol untuk memberi tanda pot sputum. Form laboratorium ini untuk mengantar pos sputum ke laborat untuk diperiksa. Untuk persiapan pasien, kita harus menjelaskan kepada pasien apa sih sputum itu. Nah, sputum itu merupakan dahak yang keluar dari paru-paru dan bronkus. Untuk sputum sendiri, kita harus memberitahu kepada pasien bahwa yang dikeluarkan benar-benar sputum, bukan darah, air liur, atau campuran keduanya. Dan pastikan sputum yang keluar benar-benar sputum yang dari paru-paru dengan cara dibatukkan. Nah, untuk membatukkannya ada satu teknik yaitu batuk efektif. Nah, pada saat pasien melakukan batuk efektif, kita menaruh sputum ini di dekat pasien agar pada saat selesai dahak tersebut bisa langsung diletakkan di dalam pot sputum. Nah, lalu untuk persiapan perawat, kita pertama harus melakukan persiapan alat tersebut. Lalu kita melakukan orientasi dan jangan lupa untuk melakukan prainteraksi kepada pasien. Lalu terdapat persiapan lingkungan. Untuk persiapan lingkungan, jika pasien berada di klinik atau di rumah sakit, kita bisa mengajaknya ke ruangan untuk pengambilan sputum. Lalu jika di rumah, pastikan pasien mengambil sputum di tempat yang terbuka, lalu dengan ventilasi yang cukup dan mengenai matahari langsung. Untuk prosedur pengambilan sputum, sebelum mengambil sputum, sebaiknya kita harus mencuci tangan dengan bersih dengan 6 langkah, dan pastikan kita tidak memakai aksesoris apapun di tangan. Lalu kita menggunakan handscone. Jangan lupa untuk memberi label atau nomor di pos sputum, yaitu pot nomor 1, yaitu ini atau yang biasa dikenal dengan pot sewaktu. Lalu pot 2. Pot 2 ini diambil pada saat pagi hari, pada saat pasien baru bangun tidur dan belum melakukan aktivitas apapun atau minum apapun. Lalu yang ini ketiga, yaitu pot sputum yang
yang digunakan untuk menaruh sputum pada saat pasien akan pergi ke laboratorium atau pada saat ke klinik untuk mengantarkan sputum nomor 2. Lalu untuk persiapan perawat, kita melakukan prainteraksi atau orientasi kepada pasien. Assalamualaikum Ibu. Di sini kita akan melakukan pengambilan sputum, di mana tujuan dari pengambilan sputum ini untuk mengetahui apakah ibu atau bapak terdiagnosa tuberkulosis paru. Di sini saya perawat Dadia. Apakah benar ini dengan Ibu A usia 60 tahun? Jika memang benar, kita akan melakukan pengambilan sputum. Nah, sebelum pengambilan sputum, saya sarankan untuk minum air putih dulu. Namun jika dengan minum air putih ibu masih belum bisa mengeluarkan sputum, saya sarankan untuk olahraga ringan. Dengan harapan setelah olahraga ringan atau beraktivitas, ibu pada saat mengeluarkan sputum bisa lebih efektif. Namun, jika dengan minum air putih atau olahraga ringan ibu belum bisa mengeluarkan sputum, ibu bisa minum teh manis. Tapi jika dengan minum teh manis juga belum bisa, ibu bisa mengkonsumsi gliserin guakolat atau permen manis. Ibu bisa mendapatkan ini di apotik yang bisa dikenal dengan tablet GG. Jadi, untuk pot sputum yang pertama, ibu bisa membatukannya sekarang atau di sini. Nah, untuk pot sputum yang 2 ini, ibu bawa pulang. Untuk pengambilan sputum ini dilakukan selama 2 hari, yaitu yang pertama, yaitu pos sputum yang pertama, pengambilan sputum pertama, ibu bisa melakukan hari ini di laboratorium dengan cara yang sudah saya sampaikan tadi, dengan minum air putih, atau jika tidak bisa dengan olahraga ringan. Jika tidak bisa, bisa mengkonsumsi teh manis, atau jika tidak bisa dengan tablet GG. Untuk pengambilan sputum kedua, ibu lakukan di pagi hari. Untuk pengambilan ini ibu lakukan sebelum ibu minum air putih, sebelum konsumsi makanan, dan pastikan jika ibu mempunyai gigi palsu, dilepas dulu ya Bu. Nah, setelah itu ibu lakukan batuk efektif dan ditaruh di pos sputum nomor 2 ya Bu. Ini di pagi hari ya. Lalu untuk pos sputum yang ketiga, ini ibu lakukan pada saat akan ke klinik. Jadi ibu pada klinik kan bawa ini. Nah, sampai di klinik ibu bisa mengambil sputum dan diletakkan di pot nomor 3. Sebelumnya ibu bisa menyiapkan air putih atau teh. Nah, pada saat ibu sudah mengambil sputum yang ketiga ini, ibu bisa langsung menyerahkan ke pihak laboratorium atau ke klinik. Dan pastikan yang keluar adalah sputum, bukan darah atau air liur. Nah, bagaimana Ibu? Apakah ada yang ditanyakan? Jika tidak ada, Ibu bisa membawa 2 pos sputum ini ke rumah. Untuk pos sputum yang pertama, Ibu lakukan sekarang dan pada saat Ibu mau pulang, langsung diserahkan kepada pihak laboratorium atau ke klinik. Nah, itu tadi merupakan prosedur pengambilan sputum. Nah, jika pasien memberikan pos sputum kepada perawat pastinya memiliki belangko laboratorium untuk mengirim ke pihak laboratorium. Pastikan pos sputum ini diberi nama, nomor register pasien, alamat, dan usia. Jika tidak, ada kemungkinan akan tertukar oleh pasien lainnya. Sekian dari video saya. Mohon maaf jika ada salah kata dan kurang maksimal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.